pendidikan yang mudah-mudahan nanti kita semua bisa sharing ilmu, sharing pengalaman juga, terutama dalam menghadapi sistem pendidikan di era pandemi ini ya. Nah, hari ini ada 3 narasumber yang luar biasa yang akan hadir mengisi webinar kita hari ini. Yang pertama ada Dr. Anda Hajah Nina Gartini. Beliau lahir di Jakarta di tanggal 14 September tahun 1963, yang sekarang bertempat tinggal di belakang SKB nomor 12, dan sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Ketua 2P2 TP2A Kabupaten Sumedang. Selanjutnya juga ada Bapak, narasumber yang kedua ada Bapak Usep Diki, selaku pengawas SMP dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, yang lahir di Sumedang pada tanggal 29 Maret 1969, yang sekarang bertempat tinggal di sekitar Pasanggerahan Baru. Dan yang terakhir, kita juga kedatangan Bu Ayuna Haziza, SPSI, sebagai owner dari Bina Talenta, yang mana juga seorang psikolog yang nanti juga akan membantu kegiatan seminar ini, mengisi materi-materi tentang hubungan psikologis anak di era pendidikan saat ini. Kalau begitu langsung saja juga saya perkenalkan moderator kita untuk webinar kali ini, ada Angkel Sonia Bunawas sebagai Direktur International Green School Sumedang. Kalau gitu untuk memulai webinar kali ini saya langsung serahkan saja kepada Angkel Soni untuk memulai kegiatan webinar. Waktu kami persilahkan, Angkel. Angkel, maaf audionya di-unmute dulu, nggak kedengeran suaranya. Di-unmute dulu. Tes, ada? Ada, Angkel. Ya, boleh dilanjut, Angkel. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali. Ya, selamat datang kepada ketiga narasumber yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Usep. Halo Pak Usep, apa kabar? Ya, yang kedua ada Bunda Nina. Halo Bunda Nina, apa kabar? Baik, Angkel. Selamat sore. Selamat sore. Dan yang ketiga, Ibu Ayu. Ibu Ayu, apa kabar? Oke, Ibu Ayu. Oke ya. Oke, pada kesempatan ini senang sekali. Ini adalah bincang pendidikan atau bidik yang pertama yang kita adakan, kerjasama International Green School Sumedang dan juga dengan P2 TP2A Kabupaten Sumedang, dan juga pastinya juga didukung penuh oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, dan juga pada kesempatan ini juga didukung oleh Bina Talenta yang kebetulan direkturnya Ibu Ayu Hazijah juga hadir di sini sebagai narasumber. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya, atas kesediaan waktunya, karena webinar pertama atau bincang pendidikan pertama ini diadakan selain sebagai sarana sharing ilmu pengetahuan, sharing pengalaman, dan juga sebagai dalam rangka memperingati Hari Anak Indonesia ya, Hari Anak Nasional tahun 2020 yang jatuh pada hari Kamis kemarin tanggal 23 Juli 2020 dengan tema Anak Terlindungi, Indonesia Kuat. Nah, berbicara tentang anak yang terlindungi, berbicara tentang anak terlindungi, kita tidak luput dari bagaimana ada anak minoritas, ya, yang saya selalu bilang ini adalah anak minoritas, yaitu anak-anak dengan disabilitas yang harus terlindungi juga, karena kadang-kadang kita luput dari perhatian. Nah, kenapa saya juga undang P2 TP2A, Bunda Nina Gartini ini, karena kalau boleh saya sharing menurut data yang ada, bahwa ternyata 90 korban dari kekerasan anak atau bullying anak adalah banyak sekali tertimpa pada anak-anak dengan penyandang disabilitas. Nah, tidak hanya itu juga, bahwa pada musim pandemik ini juga ditemukan permasalahan bagaimana sistem pembelajaran yang terjadi saat pandemik COVID-19 ini, ya. Jangankan saat pandemik, saat musim seperti biasa pun banyak sekali kendala sekolah ketika akan menghadapi atau membuat pembelajaran inklusif. Nah, apalagi seperti ini, karena ya seperti kita ketahui banyak sekali rintangan, banyak sekali halangan bagaimana pembelajaran inklusif bisa
dilaksanakan di masa pandemi COVID-19 ini. Padahal ya salah satu hak anak itu yaitu mendapatkan hak pembelajaran atau hak pendidikan, ya, termasuk anak-anak dengan disabilitas atau anak-anak dengan kebutuhan khusus. Nah, pada sore ini nanti sistemnya mungkin kita akan ngobrol santai, para tamu yang terhormat. Jadi nanti kita akan ngobrol santai, kita akan sharing, dan nanti mungkin di akhir sesi kita akan membuka beberapa pertanyaan, sehingga mudah-mudahan apa yang dihasilkan, apa yang diobrolkan pada bincang pendidikan pertama ini bisa mendapatkan pencerahan buat kita semua, buat saya, buat guru-guru, buat para narasumber, dan buat para orang tua, dan semua peserta webinar pertama bincang pendidikan ini. Oke, saya mungkin akan berkenalan dulu dengan Pak Usep. Pak Usep, apa kabar? Ya. Pak Usep ini selain menjadi pengawas SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, juga Direktur SLB Cimareme ya Pak ya? Halo, Pak Usep. Halo, Bisa? ya siap, Ya. betul. Betul ya, Betul. Pak Usep, bisa kalau kita berbicara tentang SLB, berbicara tentang pendidikan inklusif, sebenarnya pada musim pandemik ini kendala apa saja sih yang Pak Usep sendiri atau Pak Usep temukan dalam konsep pembelajaran atau dalam kegiatan pembelajaran di masa pandemik ini? Pak Usep, boleh sedikit untuk dijelaskan? Terima kasih. Tentunya secara umum dulu ya, saya berbicara. Tapi sebelum ke sana, saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional ya. Semoga anak-anak kita, kalau prinsip saya itu sehat dulu dan bahagia gitu Pak. Itu prinsip yang saya selalu pegang kepada teman-teman di kelas reguler gitu. Bahwa anak itu harus sehat dan bahagia, yang paling utama itu. Karena doa saja kan selamatkan, bahagiakan dunia dan akhirat gitu ya Pak ya. Betul, betul. Nggak ada kita meminta doa, ya Allah sejahterakan dunia dan akhirat gitu. Itu yang jadi prinsip ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita tetap sehat dan bahagia, tentunya itu yang harus kita terus kita jaga di masa pandemi, walaupun pasca pandemi nanti tetap kita harus jaga itu bahwa anak-anak kita sehat dan bahagia. Itu yang pertama Pak. Jadi saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional tahun 2020 ini. Gitu ya. Dengan tema tadi saya lupa, mohon maaf. Itu terkait dengan kendala, Ibu dan Bapak sekalian. Kalau saya menganalogikan di kelas reguler, tentunya banyak kendala lah. Banyak kendala. Yang pertama kendala geografis tentunya Pak. Sumedang, ya kalau di kota sedikit nggak terlalu terkendala, tapi kalau melihat kita di Surian, di Cimanggung, tentunya kendala sarana dan prasarana itu satu. Terus yang kedua, kendala yang kedua tentunya model dan pendekatan yang harus digunakan oleh guru terhadap pembelajaran yang dilaksanakan terkait dengan BDR sekarang Pak. Walaupun misalkan Dinas Pendidikan sudah memberikan 7 strategi komplementer. Yang paling utama ada visual, ada modul, ada home visit, ada berbasis project, ada tugas terstruktur gitu Pak. Nah itu sudah berjalan, tentunya ini dijalankan tidak parsial tapi bisa terintegrasi. Katakanlah dalam sebuah teknik pembelajaran project gitu Pak. Tentunya di sana itu nanti ada home visit-nya, di sana ada LKS-nya, di sana ada virtualnya ketika guru mendampingi dari media-media seperti WA Group. Kalau Zoom meeting mungkin masih terkendala secara finansial mungkin ya Pak. Itu kendala tentunya Pak. Yang berikutnya mungkin terkait kembali pada inklusi, tentunya teman-teman di reguler tentunya belum begitu paham tentang pendidikan inklusi.
Itu yang menjadi kendala juga, Pak. Ketika ada anak yang berkebutuhan khusus, tentunya disamaratakan gitu. Betul. Ya, akhirnya kaseseret ya gitu, Pak. Kalau bahasa Sundanya kaseseret itu. Itu kalau kita terkait dengan pendidikan inklusi. Tentunya kalau kita assessment, apalagi saya kemarin menyarankan bahwa ketika tahun pembelajaran sekarang ini harus dilakukan assessment diagnostik, Pak. Karena ada defisit ketercapaian dari bulan Maret sampai bulan Mei. Jadi defisit bukan hanya pemasukan negara ya Pak ya, defisit. Ya, itu ada Betul, jangankan kemarin BDR gitu ya, bulan Maret betul. sampai Mei. Normal saja itu ketercapaian anak kan tidak 100%, Pak. Betul, 60% udah bagus gitu. Apalagi kemarin kondisi pandemi itu ada defisit ketercapaian. Tentunya guru-guru harus melakukan diagnostik gitu, untuk melihat prerequisite prasyarat pembelajaran yang dilaksanakan sekarang. Tentunya harus turun dulu lah. Karena ada utang gitu ya. Misalnya kelas 7 harus turun dulu ke kelas 6 nih apa? Itu di assess. Mungkin nanti Ibu Yuna yang bisa memberikan assessment diagnostik. Tentunya pada kondisi normal juga memang harus dilakukan assessment itu, Pak. Karena banyak sekali anak yang tidak kelihatan gitu. Apakah masuk ABK, apakah masuk ke kesulitan belajar itu banyak sekali. Apalagi kalau ke ABK bisa kelihatan kan ya. Tapi kalau yang kesulitan belajar gitu, itu satu. Yang kedua, pemahaman guru-guru juga misalkan ya yang sedikit low vision aja, katakanlah yang low vision. Itu penempatan kelas, penempatan anak itu harus disesuaikan gitu ya. Jadi banyak kendala khususnya di reguler itu pemahaman tentang pendidikan inklusi, pemahaman tentang spesifikasi ABK gitu Pak. Apa itu tunagrahita? Itu kurang mengenal gitu. Sementara kan dari sisi FIS, dari sisi apa itu kan kelihatan normal gitu. Tapi ketika diukur itu kemampuannya tentunya itu bisa kelihatan. Jadi ini harus menjadi sebuah tantangan kita bersama ke depan. Teman-teman di reguler harus bisa memahami tentang pendidikan inklusi dan spesifikasi anak gitu ya. Intinya tentunya harus diadakan assessment, Pak. Itu yang pertama, yang paling pokok itu assessment. Karena itu mungkin jadi bahan utamanya guru ya, Pak ya, dalam menentukan langkah pembelajaran. Betul. Apalagi ini untuk tahap pertama awal gitu, Pak. Ketika misal kelas 7 nih, kelas 7 kita berbicara normal dulu, itu memang harus di-assess dulu. Takutnya ada anak tadi yang ABK. Sementara ini kan masuk aja gitu. Pembagian kelas sudah normal saja. Bisa meratakan gitu. Pas di kelas sudah, ini nggak bisa baca, ini nggak bisa ngitung. Jadi, tapi lulus juga loh Pak. Iya lulus juga. Ya. lulus juga. Terus ada yang Down syndrome. Saya pernah di salah satu SMP Down syndrome lulus juga Pak. Lulus juga. Ya. Gitu. Jadi itu kendala dan ya tantangan buat kami di pendidikan pendidikan reguler tentunya harus bisa memberikan pemahaman tentang pendidikan inklusi. Gitu, pemahaman Pak. Pendidikan inklusif itu penting sekali ya Pak ya. Saya akan beralih ke Ibu Ayuna dulu ya. Ibu Ayuna, halo. Boleh. Ya, ini menggelitik Bu Ayuna karena katanya di setiap reguler pun harusnya ada assessment. Assessment sangat diperlukan, sangat penting dilakukan oleh sekolah. Sebelum penentuan kelas, pembagian kelas, seperti itu. Sebenarnya assessment ini seperti apa sih yang ideal bagi anak-anak yang baru masuk SD, SMP, atau sekolah SMA? Bu Ayuna boleh dijelaskan? Boleh. Halo, Assalamualaikum semuanya. Ya, maaf baru bergabung. Ayo. Ada Bu Susi. Reuni ya sebenarnya. Iya, reuni. Iya. Baiklah, Ustaz, apa kabar? Saya sehat selalu. Tadi pertanyaannya, iya.
Jadi pertanyaannya tadi apa? Bagaimana asesmen untuk di Assessment, betul. sekolah-sekolah reguler ya? Iya, Sebenarnya karena memang tadi walaupun betul. gimana Uncle? Ya, silakan Bu Ayu. Ya, tadi Pak Usep juga mulai agak sedikit menerangkan, katanya jarang sekali ada sekolah reguler yang melakukan assessment, padahal kita penting. Nah, dari sisi psikologi, sepenting apakah sih Bu Ayu assessment itu diperlukan ketika awal pembelajaran? Baik, tentu saja asesmen sangat penting karena untuk pemetaan ya. Banyak sekali orang tua mungkin ataupun sekolah yang menganggap asesmen itu tidak penting karena mungkin dari segi biaya. Ya, itu pasti ya dari segi biaya karena kan biayanya tidak murah ya untuk asesmen di awal itu. Tapi justru untuk sebagai langkah awal di sekolah, bagaimana kita bisa memetakan semua siswa-siswi itu, bagaimana potensi di awalnya. Seperti tadi saya dengar dari Pak Usep, bahwa ada di kelas 7 yang ternyata dari kelas 6-nya gitu ya, ternyata setelah dia masuk kelas 7, dia Down syndrome atau slow learner atau bahkan baca pun bisa gitu ya. Nah, jadi kenapa kok di SD dia tidak maksudnya di SD-nya kemana gitu loh, apa yang diperbuat selama di SD gitu ya. Nah, jadi dari awal harusnya setiap sekolah maupun reguler ataupun sekolah inklusi tentu saja sudah itu harus ada assessment untuk pemetaan. Jadi kekurangan-kekurangan anak bisa dideteksi secara dini untuk kemudian diberikan, kalau bisa diberikan terapi-terapi, kalau bisa diberikan langkah yang lebih baik untuk dia, maaf ada tamu, langkah yang lebih baik untuk bagaimana caranya supaya anak ini berkembang, jadi tidak dibiarkan begitu saja. Kalau misalnya tidak ada deteksi di awal, tidak ada assessment di awal kan, ketahuannya baru kelas 7 SMP, kelas 1 SMP, kelas 7, itu kan udah terlambat ya, kalau menurut saya, agak terlambat untuk memulai proses terapi ya, apalagi untuk yang tidak bisa baca dan lain sebagainya. Dan menurut saya juga hal ini menjadi bahan buat orang tua. Anak saya di SD bisa kok, lulus-lulus aja kok, ngapain harus masuk sekolah inklusi? Jadi dilema juga ya. Iya, ngapain anak saya harus masuk SLB misalnya, toh di SD dia lulus dengan nilai mungkin yang 8 rata-ratanya. Jadi orang tua tidak percaya bahwa anaknya memiliki kebutuhan khusus. Ya kan? Karena ujian juga lulus kok gitu kan. Lulus. Iya, kan pernah ada waktu itu 2 orang anak pindahan dari SMP negeri, saya dipanggil oleh sebuah SLB, Bu ini tolong pindahan dari SMP negeri. Saya bilang, pindahan dari SMP negeri, ternyata dia tidak bisa baca, dia nulisnya juga hanya sekedar meniru, jadi didikte tidak bisa, Uncle. Jadi dia hanya meniru, terus saya tanya, bagaimana nilai kelulusannya? Baik Bu, nilainya 8, katanya gitu, di SD nilainya 8. Dan orang tuanya bilang, kenapa guru SD-nya tidak ada masalah, kenapa kok dia bisa lulus gitu. Itu sih intinya memang sangat penting ya asesmen itu sangat untuk anak-anak ya, pemetaan. Jadi yang tinggi bisa kita fasilitasi, yang rendah bisa kita terapi gitu, atau bisa kita perbaiki. Oke, Bayu. Saya akan beralih ke Ibu Nina dulu. Bunda Nina, halo. Halo, selamat sore semuanya. Aduh, Bunda Nina selalu semangat nih kalau Bunda Nina. Bunda Nina, ini tadi kan ada istilah defisit pencapaian anak-anak di masa pandemik ini. Nah, terkait ini kan hak pendidikan harus didapatkan oleh anak, bagaimanapun keadaannya, betul kan Bun ya? Betul. Nah, P2TP2A memandang ini defisit target ini seperti apa nih Bu Nina? Tentunya ini akan menjadi sulit untuk kami dari P2TP2A ya, Pak Uncle. Karena Uncle terdengar? Terdengar, Bunda, terdengar Bunda. Oke, siap. Ya. Ya, karena tidak semua anak yang ada di Sumedang ini memiliki jejaring internet yang baik. Satu itu, pastinya ini akan mempengaruhi capaian dari apa yang diharapkan seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Usep tentunya. Tetapi kami berusaha untuk
mengedukasi lah ya, mengedukasi dari semua lapisan masyarakat di berbagai kesempatan dan di berbagai tempat untuk sebaiknya seorang ibu harus mendampingi putra-putrinya untuk belajar di rumah. Meskipun itu mungkin anak akan sulit untuk belajar dengan fokus begitu. Bosen atuh dah, gitu ya Pak Usep, seperti itu. Jadi harapan kami mungkin bagaimana untuk mencapai ini harus dibarengi dengan fasilitas infrastruktur yang ada di berbagai wilayah. Mungkin Pak Angkel yang Betul. bisa saya sampaikan. Betul. Oke, saya akan kembali ke Pak Usep. Pak Usep, tadi kan ini reguler juga bermasalah. Apalagi dengan inklusif ya, karena secara kalau misalkan berjalan tanpa pandemi juga inklusif selalu menemukan permasalahan ya, karena tadi kesadaran sekolah yang masih memandang tidak penting assessment seperti itu. Nah, untuk mengakali dalam tanda kutip mengakali, bagaimana sih orang tua yang harus dilakukan ketika mempunyai anak berkebutuhan khusus menghadapi pembelajaran di masa pandemik ini? Mungkin bisa share kegiatan di SLB Pak Usep atau gimana Pak? Oke, terima kasih. Kalau pengalaman di SLB kami tentunya namanya guru kunjung lah Pak. Kalau saya nyebutnya guru kunjung ya. Kalau di kebijakan Dinas Pendidikan untuk reguler itu ada home visit lah. Home visit, betul. Ada yang 7 strategi komplementer. Nah, kami sudah kalau di SLB kami sudah memberikan, nanti ada mungkin Ibu Tia yang ikutan juga, nanti bisa menambahkan strategi pembelajaran di masa pandemi di SLB. Tentunya yang kami sarankan adalah guru kunjung. Tentunya, alhamdulillah kami juga ada donasi-donasi yang punya kepedulian terhadap anak-anak kami. Ya sambil bawa bingkisan, kalau ada beras ya beras, karena anak-anak kami itu 97% memang keluarga PKH Pak. Luar biasa sekali ya. Jadi alhamdulillah kami di masa yang normal mempunyai program juga pemberian makanan bergizi dan seimbang. Dengan tadi kita punya asumsi bahwa anak-anak kami dari keluarga yang demikian tentunya gizinya mungkin tidak seimbang, sehingga kami diintegrasikan dengan kelas cooking gitu Pak. Cooking class. Berarti support pihak ketiga juga sangat diperlukan ya Pak ya, dalam program-programnya Bapak ya. Ya, kita gunakan jejaring lah untuk kepedulian masyarakat terhadap anak-anak ABK kita gitu. Jadi, berarti support jejaring sambil berkunjung ya ada dari teman-teman, dari saudara-saudara yang peduli gitu Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mungkin bisa disambungkan dengan Ibu Nina ya Bunda ya, program kerja P2TP2 untuk ikut support nih di kegiatan pembelajaran anak-anak yang berkebutuhan khusus. Saya ke Bu Ayu dulu. Bu Ayu, kalau misalkan kan biasanya ya ada seperti kalau anak-anak ABK kan selalu misalkan harus fokus, harus teratur, ada sebagian yang harus seperti itu. Tiba-tiba ketika harus sekolah, yang dia taunya sekolah itu ya di sekolah, ada teman-teman, ada guru, tiba-tiba harus di rumah. Mungkin itu kan jadi kendala terberat orang tua ya. Nah, mengatasi atau punya tips and triknya ala Bu Ayu nggak sih menghadapi hal seperti ini? Iya, baik Uncle, ala Bu Ayu. Memang untuk baik untuk tidak hanya anak-anak ABK, kita juga anak-anak yang katakanlah katanya normal. Situasi sekarang itu memang membawa perubahan yang sangat besar ya dari segi emosi secara keseluruhan ya. Tadi merekanya yang memang anak-anak sering mengeluh ya, sekolah capek, sekolah panas, sekolah jenuh, tapi ternyata ketika sekolah ditiadakan mereka juga mengeluh, bosan di rumah, kangen teman-teman dan segala macam. Nah, perubahan-perubahan ini tidak semua anak bisa menghadapi.
Nah, demikian juga dengan orang tuanya. Orang tua, khususnya ibu ya, ibu yang notabene mereka katakanlah ibu bekerja, dia harus tetap mengurus rumah tangganya, dia harus juga sambil bekerja dari rumah, dia juga harus ngurus anaknya yang ABK, gitu ya. Tentunya menimbulkan banyak sekali kendala atau mungkin masalah yang dihadapi oleh orang tua ini. Tapi seperti kita ketahui bahwa ABK itu banyak jenisnya, ya seperti Pak Ucap tadi bilang, ada yang low vision, ada yang slow learner, ada yang autis, ada yang Down syndrome, ada yang tuna rungu dan lain sebagainya. Dan itu memang sangat sulit untuk kita melakukan pembelajaran daring, ya. Ditambah lagi 97% anak ABK di SLB-nya Pak Ucap aja itu adalah keluarga PKH. Yang kalau kita analogikan mungkin mereka tidak punya Android, mungkin untuk membeli kuota saja sulit gitu ya. Jadi pembelajaran daring ini sebaiknya untuk anak ABK mungkin ditiadakan gitu ya, mungkin atau diperkecil lah frekuensinya. Lebih baik kita kunjungan ke rumah seperti yang Pak Ucap tadi bilang, home visit dan lain sebagainya. Nah, kendalanya itu justru ada pada orang tua ya, lebih kepada orang tua. Bagaimana orang tua ini seharusnya mereka bisa menjadi orang tua kreatif itu sulit ya, Uncle ya? Sulit. Benar nggak sih? Menjadi orang tua kreatif itu sulit ya. Pembelajaran, sebenarnya pembelajaran untuk anak-anak ABK itu bisa dilakukan di rumah. Ya, dibantu dengan orang tua, dengan bimbingan guru tentu saja. Jadi guru ini bisa memberikan semacam panduan mungkin kepada orang tua tentang tema-tema yang yang sedang aku sudah lama tidak berkecimpung di sekolah jadi lupa tentang tema-tema yang tentang tema yang sedang dihadapi gitu kan. Terus tematik pembelajaran nih, betul. Tematik pembelajarannya bisa ke orang tua, misalnya hari ini kita belajar tentang yang saya ingat cuma PAUD diri sendiri gitu ya. Nah, diri sendiri itu bagaimana sih caranya orang tua di rumah bisa mengajarkan tentang diri? Mungkin sambil bermain, sambil bernyanyi, sambil apapun, sehingga orang tua ini, satu, dia bisa lebih dekat dengan anaknya, kedua, dia bisa lebih kreatif menciptakan segala sesuatu. Tapi ya itu tadi, kita akan menemukan kendala baru ketika 97% ini keluarga PKH. Ya, kalau kita analogikan, bagaimana mau memikirkan kreatif, berberas nah juga. itu, ya, itu. Jadi tetap di sini guru harus berperan besar ya. Gurunya harus peranan guru itu sangat besar ya untuk membantu orang tua memperkecil kendala-kendala yang akan dihadapi di rumah. Bahannya beli di mana, Bu? Gitu kan ya. Bahkan saya pernah lihat suatu tweetan di Twitter gitu ya. Marah-marah ya, orang tua kebanyakan marah-marah ya. Saya bayar guru gitu kan, guru enak aja, guru itu hanya mengajarkan satu mata pelajaran, IPA aja, IPS aja, tapi saya orang tua harus semua pelajaran harus saya ngajar. Iya, padahal ya guru orang tua tidak tahu bahwa guru juga sangat sibuk mempersiapkan metode daring ini. Betul. Jadi intinya untuk meminimalisir kendala yang ada di rumah, guru di sekolah itu harus tetap berperan aktif untuk membantu orang tua, khususnya orang tua ABK, bagaimana caranya supaya anak ini bisa terus belajar dengan materi pembelajaran yang ada dan juga memunculkan ide-ide kreatif itu sendiri. Lain kalau orang tuanya mungkin berpendidikan, kemudian juga ekonominya agak memadai atau menengah ke atas, dia kan bisa browsing, dia bisa searching, dia bisa beli bahan-bahan dan lain sebagainya. Itulah nyambung nggak? Berarti intinya kreativitas orang tua juga sangat penting dan komunikasi agar kreativitasnya bisa terarahkan oleh guru. Ya, betul. Jadi guru tidak lepas gitu aja ya. Betul. Sekarang aku mau ke Bunda Nina dulu nih. Ya. Bunda Nina, ini jadi ya masalahnya akhirnya menjadi sebuah masalah yang sangat complicated ya Bunda. Satu sisi hak belajar anak juga terkurangi, terus apalagi kalau dilihat dari kasusnya Pak Ucap, banyak anak-anak yang termasuk PKH, terus orang tua harus kreatif. Ada efek sampingnya nggak? Mungkin KDRT meningkat saking stresnya orang tua. Gimana nih menurut pandangan P2 atau P2A? Ya, Uncle secara umum bahwa kita harus, saya akan menjelaskan apa itu P2T, P2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan
perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan dari tindak kekerasan termasuk perdagangan orang. Betul. Jadi kalau kita ke fokus yang kita bahas sekarang ini, ada kesenjangan sebenarnya, Uncle, dari orang tua, ya, perempuan khususnya, karena kita berbicara, saya sendiri sebagai P2 TP2A, dari P2 TP2A berbicaranya perempuan dan anak, itu akan mempengaruhi jika seorang tua itu latar belakang pendidikannya juga harus dilihat, tingkat pendapatannya juga harus dilihat. Itu sangat-sangat berpengaruh terhadap pola pendidikan anak ke depannya. Begitu, Uncle. Jadi orang tua juga harus diedukasi untuk tidak kurang dari mereka yang tidak memahami kumaha atuh ini teh belajar online itu. Ya, Uncle, itu betul, juga harus betul. kita pahami sampai ke sana. Pak Usep, itu mungkin kendala-kendala yang ada di lapangan sebenarnya. Jangankan yang mengerti, orang yang di kota memiliki Betul, betul. kemampuan, memiliki dana yang cukup, tetapi anaknya malas. Ada anaknya yang mau belajar dengan keterbatasan internet, dengan jangkauan sinyal yang jelek. Itu juga menjadi PR untuk kita, untuk Betul. meningkatkan pemberdayaan perempuan ini sampai sejauh mana. Itu, Uncle, yang nyata, yang ada di hadapan kita. Realitanya memang seperti itu, Bunda. Ya, ini sangat complicated. Saya akan ke Pak Usep. Pak Usep, Ya. Ini menanggapi dari P2 TP2A, dari Bu Ayu. Ini kan Dinas Pendidikan khususnya sudah melaunch 7 metode Strategi. pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran. Nah, tetapi apakah ketika di lapangan sekolah itu bisa kayak memodifikasi sesuai dengan kebutuhan atau seperti apa, Pak Usep? Ya, tentunya gini, guru-guru diharapkan tadi 7 pembelajaran itu bisa terintegrasi gitu, Pak. Dalam masa BDR ini yang paling cocok tentunya adalah pembelajaran berbasis project. Berbasis project gitu ya. Jadi ada tema-tema dari analisis KD, muncullah sebuah tema, itu namanya mungkin integrated ya. Atau kita munculkan tema, koneksikan dengan KD yang terkait, itu connected. Tentunya itu yang di reguler. Kembali tadi kaitannya dengan SLB juga, tentunya program pembelajaran lebih diutamakan pada life skill. Di life skill memberdayakan lingkungan di sekitar. Kalau di reguler itu namanya menggunakan lokal material, Pak. Lokal material yang bisa digunakan. Jadi terkait dengan tadi pembelajaran dengan 7 strategi dari kebijakan Kabupaten Sumedang itu secara terintegrated itu bisa dilakukan. Nah, kembali kepada tadi, tentunya kalau kita pencapaian KD tentunya berat. Ya, betul. Sampai sejauh mana? Jadi ada pemakluman mungkin ya. Nanti ya, makanya P2 nggak marah nih anak-anaknya. Bu Nina, makanya kita arahkan kepada program life skill gitu, life skill. Alam takambang lah istilahnya. Kalau di kurikulum itu alam takambang gitu. Jadi lingkungan sekitar sebagai sumber belajar gitu. Jadi betul. Itu yang bisa kita manfaatkan karena secara faktual, punten saya selalu menganalogikan gitu ya. Sekarang Atta Halilintar S1 enggak, S2 enggak, S3 enggak, nggak tahu ya. Refli Harun saja yang mempunyai katakanlah jabatan segala macam, sekarang sudah membuka RH Channel gitu. Raffi Ahmad juga selain host dia buka Raffi Channel yang sebenarnya. Jadi nanti Bu Ayu Channel ada. Ya, artinya gini, kita arahkan kepada anak-anak itu
Betul. untuk bisa, walaupun tadi kendalanya tadi ya kendala sarana dan prasarana, tentunya kita jangan karena ada hal itu kita disamaratakan. Ya. Kita punya, jangan underestimate gitu ke teman-teman. Jangan underestimate. Oke. Terus Saya yang kedua mau Oke, ya silakan Bapak. Silakan. yang kedua, ketika kita memberikan tugas atau project itu jangan dengan standar kita gitu. Betul. Jangan dengan standar kita. Kalau dengan standar kita berat untuk penilaian kita gitu. Walaupun saya selalu punya prinsip bahwa guru-guru itu punya professional judgment untuk menilai hal apa saja, itu professional judgment itu bisa kita akui walaupun secara ini terlalu subjektif gitu, tapi itu bisa kita akui gitu. Gimana Pak tadi? Boleh. Saya mau ke Bu Nina dulu nih, Bu Nina. Nih, tadi kan sekarang otomatis ya, kalau misal mungkin tidak semua ya, tapi hampir 70% kan banyak digunakan ada berbasis daring online. Ya. Tapi satu sisi juga penggunaan gadget itu juga selalu jadi biang masalah nih bagi PDHT-PDO. Ini gimana menyikapinya nih Bu Nina? Betul. Jadi memang agak berat tugas dari seorang ibu itu di masa pandemi ini. Karena apa, Uncle? Sekarang kita orang tua itu punya tugas yang double. Satu, dia harus mengaping anaknya belajar. Betul. Di belakangnya tidak ada, dia main game begitu. Jadi memang sangat-sangat dunia games itu kalau kita tarik bahwa bisa jadi negatif kalau dipakai terus-menerus, tetapi juga kita sulit untuk Halo, Uncle? Iya, halo, siap. Iya, Bunda, silakan. Kita harus tetap mengaping, mengawasi anak di dalam pendampingan di rumah. Kamu sendiri. Jadi pendampingan itu penting banget ya, akhirnya menjadi double fungsi, jadi super mother mungkin ya sekarang ya. Ya, betul. Apalagi di masa COVID pandemi 19 ini, Uncle. Jadi banyak sekali mereka pada akhirnya kalau kita lihat mereka bukan belajar di rumah pada akhirnya begitu. Ya, berantem di rumah. Orang sepeda-sepedahan bukan tidak boleh. Jadi kalau melihat ya seperti itu Pak Usep, kalau misalnya kita pendampingan dari keluarga itu kurang maksimal begitu. Apalagi kalau anaknya sudah yang SMP, SMA begitu. Ya begitu Pak Usep yang ada padanya. Siap Bu Nina. Ya, silakan ke Bu Ayu. Bu Ayu, halo. Ya, halo. Ya Bu Ayu, tadi sempat dibahas sedikit soal Pak Usep. Salah satu metode terbaik adalah by project, gitu ya. Kalau dari sisi psikolog, kenapa sih by project ini menjadi sebuah metode yang paling istilahnya tuh paling oke lah di masa pandemik ini? Mungkin bisa sedikit dijelaskan Bu Ayu? Oke, pembelajaran by project itu kan mereka learning by doing. Mereka melakukan sesuatu langsung gitu ya. Jadi ada project apa nih? Misalnya project membuat yang paling mudah lah kacang hijau ya kali ya. Membuat kacang hijau gitu. Menanam pohon pertama kali yang dikenal anak-anak adalah pohon kacang hijau gitu ya. Bagaimana kita mengamati sebuah biji, kemudian akhirnya tumbuh menjadi kecambah, kemudian akhirnya tumbuh, walaupun tidak akan sampai pohon ya kalau kacang hijau itu, nanti lama-lama mati biasanya. Tapi itu adalah proyek yang akan diingat oleh anak. Apalagi anak ABK itu lebih kepada yaitu tadi learning by doing. Mereka belajar dari melakukan sesuatu. Kalau anak ABK kita jelaskan secara bla 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 bla, mungkin penangkapannya hanya sekian persen, 5% sampai 10%. Diminta menulis, motorik halusnya juga belum matang. ABCD juga mungkin belum paham gitu ya. Jadi
by project itu memang adalah suatu hal yang menurut saya langsung kena ya, langsung kena, apalagi kalau kita sebagai orang tua tadi kreatif, kemudian bahan-bahannya juga menarik gitu ya. Dan pasti lokal ya, ada di sekitar betul, kita. betul, ada di sekitar kita. Jadi tidak ada kecambah, kita bisa ngambil beras, misalnya gabah gitu ya. Kalau tidak ada gabah, kita bisa ngambil singkong, dipletekin gitu ya, dilempar juga tubuh gitu misalnya gitu ya. Jadi sekreatif mungkin. Tapi itu tadi kendalanya adalah ketika orang tua tidak kreatif, ketika bahan-bahan walaupun sekedar lokal sebenarnya banyak, cuma karena kreativitas berpikirnya rendah gitu ya, jadi tidak kebayang gitu harus ngapain. Menurut saya sangat besar peran guru di sekolah ya, untuk terus memantau, untuk terus mendampingi, untuk terus memberikan ide-ide gitu ya, walaupun nanti yang melaksanakannya orang tua, tapi guru di sekolah peranannya itu sangat besar ya untuk membimbing anak-anak. Tapi by project itu menurut saya memang paling baik untuk dilakukan paling ideal anak-anak ya. yang paling ideal gitu. Oke. Saya ke Pak Usep. Pak Usep, kebijakan apa sih dari Dinas Pendidikan mengingat ya tadi ada apa namanya ketidak pencapaian target yang kurang dan mungkin kedalaman materi. Nah, mungkin ini curhatan guru-guru, aduh bagaimana nanti kalau ada ujian, bagaimana nanti kalau penilaian KKM atau apa, ini seperti ini gimana nih Pak Usep nih? Ya, terima kasih. Tentunya ini bukan saja di Indonesia, Pak. Betul. Ada defisit ketercapaian, tentunya ini udah menjadi sama lah, menjadi pandemi juga. Iya, global lah ya ini. Ya global Pak, tentunya global karena ya manusiawi lah ketika misalnya tadinya normal tatap muka, sekarang jadi daring, di tatap muka saja itu ketercapaian tadi bisa 60% gitu ya. Itu. Atau nah sekarang di masa pandemi tadi tentunya memang defisit gitu ya. Nah, kembali kepada kebijakan tadi ke depan, tadi seperti Bu Ayuna tadi sampaikan bahwa memang berdasarkan proyek itu memang sekarang itu dipandang paling bagus karena nanti ujian nasional itu saya ini kan ke teman-teman di reguler. Ujian nasional tidak akan sama seperti sekarang, Pak. Betul. Untuk penilaian ya, orientasi kalau kita berorientasi pada ujian nasional, nilai akhir di ujian nasional. Kan nanti berubah kan Pak, jadi AKM kan, assessment, ya kemampuan minimal kan, tentunya akan menilai literasinya, numeriknya, gitu. Jadi tidak seperti sekarang IPA ada soal, matematika ada soal, bahasa Inggris ada soal, bahasa Indonesia ada soal, tapi ke depan tahun sekarang kan sudah mau berubah kan Pak. Oke. Nah itu, nah dari itu kan standar penilaian. Nah betul. kita ini dihilir Pak, naik ke atas ke standar proses. Standar proses tentunya tidak seperti sekarang mestinya gitu pembelajaran itu ya. Harus berubah juga berarti ya. Harus berubah ya. Memang nanti terpadu kan Pak. Nanti betul. Ya kan. Dari standar proses naik lagi Pak ke standar isi. Nah, itu mungkin bisa berubah lagi gitu ya. Standar isi naik lagi ke SKL-nya itu. Jadi tentunya tadi dari sisi penilaian gimana nih penilaian ketercapaiannya tentunya. Betul. Ya tadi saya punya prinsip bahwa guru mempunyai professional judgment Pak. Selain menggunakan penilaian kuantitatif, mereka juga punya penilaian yang kualitatif berdasarkan tadi professional judgment tadi untuk penilaian. Karena tadi berbasis project gitu. Karena bikin video atau tadi menanam kacang di video. Betul. Videonya katakanlah petunjuknya itu 5 menit. Dalam waktu 2 minggu dibuatnya. Kan dalam masa 2 minggu itu anak siapa yang akan berpikir, siapa yang akan menjadi modelnya, siapa yang memberikan narasinya, teks prosedurnya bagaimana. Itu kan menjadi penilaian dari sisi bahasa Indonesia katakanlah itu ya. Terus dari matematiknya, misalkan rata-rata pertumbuhannya berapa,
itu guru juga Pak. Selain Betul. pengelompokan itu di siswa, pengelompokan guru juga harus Pak. Jadi proyeknya satu kelompok guru memberikan proyek A, kelompok guru yang lain, kelompok B mempunyai proyek tertentu. Kalau saya 4 Pak, karena di reguler itu ada 12 buku mata pelajaran, termasuk BK itu masuk di sana. Setiap kelompok 3 orang, menjadi 4 proyek gitu. Ya nanti 2 minggu selesai, kelompok ini tuker mengerjakan kelompok yang lain, sehingga dalam waktu 2 bulan anak bisa mengerjakan 4 proyek gitu. 4 proyek. Itu ini luar biasa sekali. Itu tidak ada guru yang stagnan, Pak. Kalau berdasarkan jadwal sekarang seperti normal itu pasti ada yang stagnan gitu. Betul. Kan hari ini 2 mata pelajaran IPA IPS, yang lain kan tidak ini, tapi berbasis proyek itu bisa bekerja semua dalam waktu bisa yang bekerja sama. semua dan saling kolaborasi, dan itu penting sekali ya, mengajarkan anak kolaborasi ya. Ya itu. Jadi betul, apalagi betul. untuk ABK ya, tunanetra kita kan disarankan untuk komunikasi sosial yang harus diutamakan gitu. Betul. Itu. Oke, saya akan ke Bu Ayu. Bu Ayu, untuk anak ABK dengan konsep proyek kolaborasinya terbentuk, sosialnya juga terbentuk, ini sisi positif apa sih yang bisa diambil oleh orang tua ketika pembelajaran itu by proyek dilaksanakan di sebuah sekolah? Banyak banget ya positifnya. Kalau misalnya untuk anak ABK aja. Tapi sekali lagi kita harus lebih mengklasifikasi mungkin ABK-nya apa gitu ya. Kalau untuk di SLB gitu ya, SLB kan sudah ada yang terarah ya, SLBC, SLBB gitu ya, ada juga SLB yang semua, itu kan kelas-kelasnya ada. Tapi kalau untuk sekolah inklusi, anggaplah seperti Green School lah ya. Green School itu kan sekolah inklusi di mana ABK-nya itu lebih menciut ya. Menciut dalam arti kita kan tidak menerima yang tunanetra, tidak menerima yang Down syndrome, yang betul-betul Down syndrome gitu kan. Paling yang ada di sekolah inklusi itu biasanya ADHD gitu ya, kesulitan konsentrasi, kemudian autis ringan, gitu, speech delay, atau yang paling banyak tentu saja slow learner gitu ya, yang kecerdasannya memang di bawah rata-rata ya. Betul. Nah, kemudian tadi sisi positif apa yang bisa didapatkan orang tua dengan punya anak ABK dengan pembelajaran by project. Satu, tadi mereka belajar untuk mengamati, ya, mengamati apa yang sedang mereka kerjakan. Yang kedua, mungkin dari pengamatan itu atau dari proyek yang mereka kerjakan tentunya bersama orang tua, ada kedekatan antara orang tua itu lebih terjalin, ya, kedekatan sama orang. Walaupun selama ini mungkin anak istilahnya dititipkan ke sekolah. Orang tua nggak tahu apa-apa, tinggal jemput gitu kan ya. Nah dengan adanya di pembelajaran di rumah gitu dengan proyek, orang tua akan membimbing anak dan dia akan mengetahui bahwa apa sih kelemahan anak saya selama ini gitu. Oh ternyata dia tidak bisa menangkap lebih instruksi, tahu, gitu ya. lebih paham anaknya seperti apa. Betul. Jadi dia tidak, Miss ini gimana, atau Mister ini gimana, anak saya kok sampai sekarang nggak bisa baca aja gitu ya, padahal nangkep instruksi juga ya, misalnya anaknya kesulitan, tapi dengan belajar di rumah, orang tua memberikan instruksi pada anak, mereka melakukan sesuatu secara bersama-sama, orang tua akan lebih mengenal anaknya, akan lebih tahu kekurangan anaknya, akan lebih tahu kelebihan anaknya di mana. Yang pada dasarnya pada akhirnya akan meningkatkan bonding ya antara anak sama orang tuanya. Itu sih, walaupun tadi saya sempat mendengar Angkel bertanya apakah KDRT meningkat gitu. Iya kan ya. KDRT meningkat ya, KDRT meningkat tidak hanya antara orang tua yang saya tahu, karena beberapa siswa juga datang ke saya dari kalangan SMP itu mengatakan bahwa mereka mengalami bullying oleh orang tua. Ya, di masa pandemi. Bullying oleh orang tuanya seperti apa? Misalnya, kamu nih anak males ya, tidur aja dari pagi sampai kerjanya cuma
naik HP ya gitulah. Itu kan menurut saya itu bullying yang disampaikan. Ya. Betul. Anak jadi ya. Iya. Anak jadi tidak betah di rumah. Ya betul. Anak tidak betah di rumah, sementara keluar mereka tidak bisa. Di rumah mereka mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan orang tua di rumah. Ibunya yang tadinya misalnya 24 jam di rumah, anaknya pergi sekolah, rumahnya rapi-rapi saja. Sekarang rumah jadi berantakan. Apalagi untuk anak ABK ya, yang tidak bisa diam, yang ADHD, yang selalu berantakan gitu kan. Terus belum nyiapin makan. Nah itu yang menyebabkan kita sebagai individu yang tadinya ada di comfort zone, sekarang harus berubah secara tiba-tiba, dan kita tidak siap, itu yang menyebabkan angka-angka KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, baik dari suami ke istri ke suami, ibu ke anak, gitu ya, bapak ke anak, itu semakin meningkat. Makanya kemarin saya tahu datanya, saya tidak jelas, tapi perceraian di Sumedang itu meningkat drastis di masa pandemi. Ya, ini menarik, ya betul, dan kasus-kasus ke anak juga, kekerasan terhadap anak juga meningkat, walaupun yang dilaporkan secara realnya ke dinas TP2A mungkin saya tidak dengar ya tentang kasus-kasus yang seperti, tapi yang masuk secara pribadi itu cukup banyak angka yang mengalami katanya kekerasan oleh ibunya di rumah. Gitu. Jadi bonding ini dengan by project itu saya pikir ya buat bonding ibu dengan anak. Siap. Saya akan ke Bu Dina. Bu Dina, ini menarik nih. Ini agak melebar ke. Iya melebar, maaf melebar. Nggak apa-apa. Ini jadi hangat nih. Tidak. Jadi karena pembelajaran inklusif juga akhirnya kan memacu orang tua akan lebih sabar, lebih seperti itu ya untuk Bayu ya. Tapi Bu Nina pada kenyataannya justru ini malah menambah darah tinggi katanya. Bu Nina ini gimana nih P2 menghadapi ini semua nih? Aduh, kerjaan Bu Nina nambah nih. Betul, jadi dengan COVID-19 ini pasti ada terdampak kepada khususnya ibu di rumah gitu ya, orang tua. Ya, selain dia untuk melindungi dan untuk pemenuhan, apakah mereka sudah berpikir untuk melindungi, terus pemenuhan hak anaknya gitu, apakah sudah anak merasa nyaman, aman ada di rumah itu. Kalau misalnya sekarang mendadak harus beli kuota setiap saat gitu kan ya, kan jadi darah tinggi juga kali ya Bu Ayu ya, pengeluaran bertambah banyak begitu. Tapi Pak Usep, saya memberikan apresiasi kepada ibu-ibu yang kunjungan ke rumah-rumah. Ya, halo. Ya. Bu Nina hilang suaranya. Halo, host. Terputus ya Bu Nina ya. Oke, host mohon dibantu ya host ya. Ya, Mr. Awan mohon dibantu. Oke, sambil menunggu menyambung kembali dengan Bu Nina, saya akan mencoba untuk membuka beberapa pertanyaannya Pak Usep, Bu Ayu, kepada audiens. Seperti itu. Kami persilahkan untuk 3 pertanyaan dulu. Silakan, boleh dari guru, orang tua, atau siapapun yang bergabung di webinar pendidikan, bincang pendidikan pertama yang membahas tentang konsep pembelajaran inklusif di masa pandemi COVID-19 ini. Kami persilahkan. Silakan yang mau bertanya. Ya, halo. Suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Halo. Ya, halo. Silakan. Uncle, izinkan saya bertanya. Boleh. Ya, perkenalkan Ibu, Bapak, pembicara yang terhormat. Saya Farid, guru PAI Arabic Teacher di International Green School Sumedang. Sebenarnya terkait dengan dampak dari COVID-19 ini jadi complicated sekali. Kami juga mungkin sebagai guru harus menggali metode yang lebih kreatif lagi ketika mengajarkan kepada siswa-siswa kami bagaimana cara belajar di rumah sesuai dengan silabus yang ada dan tidak memberatkan kepada orang tuanya juga gitu. Betul.
tadi kan yang menariknya harus ada edukasi, bukan tugas kita sebagai guru kan juga bertanggung juga ya, selain mengedukasi anak juga harus mengedukasi orang tuanya juga bagaimana menjadi orang tua yang kreatif. Nah, cara-cara ke arah sana yang lebih baik atau yang apa ya, yang lebih tepat gitu, cara-cara ke arah untuk mengedukasi anak dan orang tuanya sekaligus agar apa tidak terjadi chaos juga pas ketika kita apa pendekatan kemudian menyampaikan kepada orang tuanya itu lebih seperti apa caranya. Mungkin itu aja, Angka. Terima kasih. Oke. Pak Usep nih, ada nggak tips bagaimana sih cara biar orang tua kreatif? Nanti Bu Ayu juga boleh setelah ini ya menambahkan. Pak Usep dulu deh. Silakan Pak Usep. Tentunya tadi pengalaman teman-teman di lapangan ketika home visit tentunya apresiasi sekali gitu. Ada kebahagiaan tersendiri di orang tua ketika dikunjungi. Gitu. Itu poin yang paling utama ketika metode home visit itu dilakukan. Terus yang keduanya ketika itu kan check and recheck anak itu mengerjakan atau tidak itu bisa ketahuan langsung oleh orang tua ketika di home visit. Jadi dalam hal ini kreativitas yang dilakukan oleh guru tentunya pertama dari performan dulu Pak lah. Betul. Performan gitu ya. Kalau saya sarankan ke teman-teman kita ketika home visit itu salah satu strategi aja gitu Pak tadi ditanyakan. Masa ke sekolah ke rumah gitu pakai seragam gitu ya kan kayak apa resmi gitu ya. Kita mau apa gitu ya. Tentunya itu performan dulu gitu Mas, stylish. Lebih santai aja gitu ya Pak ya. Ya, lebih disantaikan gitu ya. Jadi itu salah satu mungkin strategi juga Pak. Jadi tidak terlalu formal-formal banget lah gitu. Jangan terlalu formal ya. Oke. Ya, itu poinnya mungkin ketika home visit tadi edukasi terhadap orang tua dan siswa. Jadi itu akan ada chemistry yang terbangun gitu. Betul. Karena kalau santai orang tua juga jadi terbuka, otomatis mungkin orang tua juga bisa sharing. Ini gimana ya caranya gitu seperti itu, nggak kaku mungkin Pak ya. Ya itu yang diharapkan kan. Betul. Coba kalau pakai seragam kesannya formal, kesannya ada apa gitu yang betul. Tahu sendirilah kita ya masyarakat di kita ketika ada petugas, ketika ada aparat yang datang ke rumahnya tentunya ya, ada perasaan apa gitu. Nah, itu jadi mengajari dengan contoh lebih santai seperti itu. Mungkin orang tua juga akan lebih terbuka. Nah, ya. itu. Oke, Terima kasih Pak Usep. Ya, pendekatan yang lebih humanis lah. Lebih manis. Ini seru banget. Pendekatan yang lebih manis. Oke, saya akan ke Bu Ayu. Ada tambahan bagaimana sih membuat orang tua lebih kreatif? Distimulasi seperti apa nih? Oke, tadi pertanyaan dari Mr. Farid adalah bagaimana caranya kita supaya mengedukasi orang tua agar tidak terjadi miskomunikasi kalau saya tidak salah ya. Betul. Oke. Jadi yang pertama mungkin karena tadi saya nangkep dari Mr. Farid tadi bahwa guru itu harus bekerja ekstra selain mengajarkan kepada anak, guru juga harus memberikan edukasi kepada orang tua, betul ya? Nah, begitu juga yang dihadapi oleh orang tua di rumah. Orang tua harus bekerja ekstra, tidak hanya mengurusi pekerjaan rumah tangga, tetapi juga harus mengajarkan lagi anaknya yang tadinya sudah dia serahkan kepada guru-guru di sekolah. Jadi menurut saya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, penting bagi guru untuk satu, memahami dulu kondisi orang tua. Kita perlu menyampaikan atau kita perlu mengapresiasi usaha orang tua yang sudah mereka lakukan ya. Artinya terima kasih Ibu Bapak sudah mendampingi anak-anak di rumah, sudah berusaha keras membuat anak mau belajar, sudah membantu kami guru di sekolah. Artinya kita ada empati, kita ada kita mengapresiasi usaha orang tua untuk meluangkan waktu untuk mengajarkan anaknya gitu ya, mengambil tugas kita sebagai gitu ya. menghargai orang tua.
Kemudian yang kedua, menurut saya, ketika kita sudah memberikan apresiasi, ketika sudah memberikan empati, kemudian ditambah dengan yang Pak Usep tadi, gayanya jangan terlalu formal, kita juga low profile sebagai guru, kemudian mengajar dengan santai, dengan manis, dan lain sebagainya, tentunya penerimaan orang tua akan lebih baik ya. Mereka lebih welcome menerima kita, sehingga apapun yang kita masukkan, apapun yang kita berikan, tidak lantas menjadi seperti seolah-olah menggurui orang tua ya. Bapak Ibu harus seperti ini, harus seperti tidak. Jadi kita mendikte ya. Ya, itu kan yang tadi ditanyakan bagaimana supaya tidak terjadi kesalahpahaman untuk mengedukasi orang tua bahwa di rumah orang tua harus kreatif loh, orang tua harus ini loh. Karena kalau kita bilang orang tua harus ini loh, Bapak Ibu harus ini, cek orang tua teh kumaneh weh gitu. Kan kamu gurunya. Udah saya mah gitu ya. Capeknya Bayu. Dan saya kenapa nyuruh saya gitu ya, kan kamu gurunya, saya aku kerjain sendiri gitu ya, kenapa saya harus repot, karena saya nengan duit gitu ya, terus saya harus ngurus rumah gitu, sekarang ajarkan budak dia gitu kan. Nah gitu, jadi bahasanya mungkin Bapak Ibu guru yang sedikit lemas gitu, yang tadi ucapkan terima kasih, apresiasi orang tua yang sudah begitu ya jungkir balik lah istilahnya ya, untuk mereka bekerja, ngurus rumah, terus ngurus anaknya juga. Nah dengan pendekatan itu saya pikir insya Allah welcome ya orang tua, dan kita bisa memberikan edukasi dengan bahasa yang mungkin lebih sopan, lebih membumi gitu ya, lebih bisa diterima oleh orang-orang tua. Dan jangan lupa sesuaikan dengan bahasanya dengan tingkat pendidikan orang tua, tingkat ekonomi orang tua, kemudian pemahaman. Emang inteligensi tidak terlihat ya, tapi bisa dirasakan ya bagaimana orang tua yang paham atau tidak tentang penjelasan kita. Jangan jadi personal approach-nya berlaku pada orang tua juga ya. Iya, pastinya gitu. Jangan sampai kita memakai bahasa yang tinggi tapi orang tua tidak paham, tidak mengerti. Oke, betul. Ya, itu aja sedikit tambahan dari saya. Siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya membuka lagi line pertanyaan kepada para peserta webinar Bincang Pendidikan pertama dengan tema pembelajaran inklusif di masa pandemi COVID-19 ini. Silakan, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya salah satu orang tua di IGS. Ya, betul. Mungkin ini pada saat pandemi ini kan memang dari awal juga terjadinya pandemi pasti ada positif negatif, termasuk ke dalam proses pembelajaran anak di rumah gitu ya. Positifnya tadi sudah dijelaskan bahwa terjadinya bonding antara orang tua dan siswa, yang tadinya ibu menyerahkan atau orang tua menyerahkan pendidikan secara langsung ke sekolah seperti itu ya. Padahal seharusnya dari dulu juga sebetulnya pendidikan anak itu bukan hanya tanggung jawab sekolah saja, orang tua juga sama, tapi kalau dulu tidak terasa mungkin orang tua karena memang langsung ke sekolah. Pada saat ini justru tanggung jawab itu tadi saling berkolaborasi antara orang tua dan guru seperti itu ya. Nah, kemudian juga mungkin ini saya melihat pada saat sekarang ini orang tua dan guru harus bekerja sama, tapi juga mungkin orang tua secara psikologis juga banyak orang tua yang terganggu dalam tanda kutip, karena misalkan ada yang ketakutan secara ekonomi karena ketakutan ada yang pemutusan kerja, kemudian ketakutan dan lain sebagainya, sehingga tadi mungkin akhirnya menyebabkan KDRT dalam tanda kutip tidak disadari oleh orang tua, akhirnya karena harus mengajari yang orang tua juga mau ngajarin caranya gimana ya, misalkan seperti itu, akhirnya orang tua tidak sadar bahwa anak dengan orang tua itu beda pemahamannya. Ketika orang tua paham ini, anak harus tiba-tiba harus paham dengan apa yang diinginkan oleh orang tua dan lain sebagainya. Gitu. Nah, alhamdulillah ketika di IGS ini proses pembelajaran semakin kesini semakin karena sudah punya pengalaman di semester yang lalu, ada home visit dan lain sebagainya. Kemudian itu sangat membantu pihak orang tua gitu ya. Kemudian juga metode pembelajaran juga disesuaikan. Kemudian tidak ada paksaan dalam tanda kutip, itu sangat memberikan keringanan bagi kami. Contohnya seperti ini. Mungkin karena sekolah inklusi juga atau seperti apa saya kurang tahu, tapi
ketika orang tua berkomunikasi dengan guru, Miss atau Mister, maaf ya anak saya moodnya lagi jelek nih, gimana kalau tugasnya nanti bisa menyusul atau nanti ikut belajarnya nanti boleh? Oh iya silahkan, nanti aja takutnya di ini kan ada komunikasi seperti itu. Tadi kata Pak Usep, ada komunikasi yang manis, mungkin seperti itu komunikasi yang manis. Karena orang tua juga kan, kalau misalkan, karena ada kasus seperti ini, nggak apa-apa ya saya curhat sedikit, tapi bukan jadi seperti ini mungkin bisa disampaikan oleh ibu bapak ke yang lain, karena seperti ini kan kalau mungkin ibu-ibu atau orang tua pada saat ini salah satu untuk meningkatkan imunnya saling berkomunikasi dengan orang tua lain walaupun dengan teman yang ternyata anaknya itu tidak sekolah di IGS sih, tapi di sekolah lain gitu ya. Mungkin negeri swasta seperti itu. Nah, ada teman saya itu yang anaknya sekolah di nggak apa-apa disebutin negeri gitu ya. Saya nggak tahu nih apakah memang kurikulum itu memang kan beda. Kurikulum memang harus dicapai misalkan teh ya. Tapi kan mungkin pada masa pandemik ini tadi kalau kata Bapak kan harusnya dikurangi grade-nya mungkin gitu ya. Jangan terlalu tinggi, maksudnya gini. Karena tadi orang tuanya itu bertanya kepada saya, kalau di tempat Bu Deti anaknya gini nggak katanya, karena ini anak saya kok dia harus mengerjakan segini, misalkan dia harus nulis sampai 29 huruf hijaiyah, Pak kelas 1 gitu ya. Tapi ketika dia ibunya komunikasi dengan gurunya, ini gurunya kok kurang nyaman, misalkan seperti kurang manis, kurang manis. Jadi ada dalam tanda kutip paksaan ke nilai. Ya Bu, Bu ini gimana ya? Atau Pak ini gimana ya? Anak saya lagi nggak mood nih, baru sampai setengah, sisanya seperti apa ya? Nanti aja nggak apa-apa, misalkan. Terus jawaban gurunya, ya nggak apa-apa, tapi kalau bisa cepet ya, karena ini dikumpulkan harus jam segini. Karena nanti kalau mau nilainya besar, kalau mau nilainya bagus ya harus harus diselesaikan seperti itu. Bahkan itu mungkin orang tua juga kan ada tekanan ketika dia harus mengajarkan anaknya tiba-tiba tantrum, anaknya tiba-tiba yang tadinya mau belajar mungkin karena masa pandemik ini dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya sampaikan memang standarnya pada saat pandemik ini memang harus terus mengikuti kurikulum itu, harus seperti itu nilainya, atau tadi emang harus diturunkan dan lain sebagainya seperti itu. Karena kasihan juga jadi anak dan orang tuanya kalau misalkan penanganannya seperti itu gitu. Tapi ya tadi apakah memang karena kalau di IGS karena sekolah inklusi sehingga melihat karena tidak semua anak misalkan mampu atau memang seperti apa. Kalau di sana karena sekolah biasa misalkan akhirnya standarnya tetap di seperti pada saat sebelum pandemi. Betul. Ya, dipukul rata seperti itu. Pak Usep nih pasti bisa menjawab. Pak Usep nih gimana nih tadi terkait dengan standar proses isi dan pencapaian mungkin Pak. Silakan Pak. Guru ketakutan nilai nggak kecapai. Gimana Pak? Oke, gini Bu. Dalam masa pandemi ini ada masa undesign gitu, undesign dan disruptif gitu ya Pak. Jadi memang dalam masa sekarang ini ketidakpastian gitu ya, besok bagaimana, besoknya lagi bagaimana, itu disruptif kan begitu ya, perubahan sangat cepat gitu ya. Jadi tadi masalah ketercapaian kompetensi tentunya itu disesuaikan, tidak seperti yang diharuskan sesuai dengan kurikulum yang diberlakukan. Jadi dalam masa undesign sekarang dan disruptif ini tentunya bisa disesuaikan tadi berdasarkan sosiologinya, berdasarkan sosial ekonominya, berdasarkan psikologis anak ketika pembelajaran di rumah. Tadi karena ada tekanan ke orang tuanya, ini harus selesai ya, itu yang harus kita kurangi. Ya harus kita kurangi sebagai guru gitu, bahwa hal-hal demikian itu kita hindari tentang penekanan tugas harus selesai. Tentunya tadi bahwa saya sampaikan bahwa ketika kita memberikan sesuatu tugas, kita memberikan sebuah proyek, tentunya jangan dengan standar kita. Gitu. Betul. Ya,
dan jangan underestimate gitu. Nah, gunakan penilaian tadi, penilaian professional judgment selain kuantitatif dari petunjuk-petunjuk penilaian yang dilakukan oleh guru, baik itu rubrik atau apa, itu berdasarkan penilaian kuantitatif. Tetapi sekali lagi dalam masa pandemi ini tentunya ada kenormalan baru gitu, ya kan? Bahwa pandemi ini abnormal, tentunya kita berpikir juga bukan abnormal, tetapi berpikir kenormalan baru. Salah satunya tadi jangan ada tekanan-tekanan harus selesai hari ini, harus masuk. Berarti adaptasi juga memang ini ya penting juga ya, orang tua, guru dan kurikulumnya juga ya jadi mengadaptasikan karena memang pandemik ya Pak ya. Oh iya, itu tadi dalam masa pandemik itu dua kata kunci, undesign dan disruptif, Pak. Oke. Jadi itu yang harus kita ini kan, karena kita harus mempertimbangkan tadi psikologis anak, mempertimbangkan sosial ekonominya, itu harus menjadi pertimbangan-pertimbangan. Jadi sebenarnya itu ya, ke guru-guru pendekatan-pendekatan dengan bahasa lokal, kearifan lokal lah. Kearifan lokal, lokal yang diinginkan. Sampurasunan. Ya, assalamualaikum. Gitu ya. Oke, siap Pak Usep. Saya mau ke Bu Nina dulu. Bu Nina, mendengar suara saya? Dengar, Pak. Ya. Bu Nina, nih ini orang tua nih bagaimana nih? Banyak sekali guru yang memaksakan target nih, pandangan P2 TP2 gimana nih? Jadi orang tua stres, akhirnya terjadilah bullying di rumah yang dilakukan oleh orang tua sendiri terhadap anak. Ini gimana pandangan P2 TP2 terhadap case-case seperti ini? Betul, Uncle. Saya juga sering mendengar keluhan itu, bahwa guru memberikan pelajaran terus secara terus-menerus begitu, blok gitu kan di dalam itu, tanpa berpikir kemampuan anak itu sampai sebatas mana. Tetapi ada juga yang ya saya kembali apresiasi bahwa ada guru yang tadi istilah Pak Usep itu visit home ya, Pak Usep? Ya, visiting home, betul. Ya, berkunjung, guru-guru berkunjung. Jadi baiknya menurut kami sampai ada pembulingan dari orang tua terhadap anaknya itu jangan sampai lagi terjadi lah begitu Pak Usep. Bagaimana caranya? Berarti tugas kita. Kembali ke tugas kita, PR kita semua untuk mengedukasi kembali. Jadi alhamdulillah dengan waktu kita berbincang di sini, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran. Saya juga berpesan kepada ibu-ibu untuk mau bertanya, mau belajar untuk penggunaan zaman yang semakin canggih ini. Begitu. Jadi kita nggak keteteran sama zaman yang sudah maju. Ketika kita sekolah belum ada tuh sistem online begitu. Jadi kita sama-sama mau belajar juga untuk menggunakan fasilitas yang semakin maju ini. Begitu kalau dari kami. Oke. Jadi mungkin nanti webinar kedua, bincang pendidikan, bidik kedua, kita bahas untuk pendidikan buat orang tua kali Bunda ya. Kita bahas itu. Betul. Siap. Karena tadi aku bingung, ini untuk siswa kah atau untuk siapa? Karena kalau P2 kan pembahasannya tentang kekerasan pada perempuan dan anak sebetulnya begitu. Jadi saya mempersiapkan itu begitu. Ya, oke. Tapi ternyata ngaruh. Uncle, mohon maaf memotong. Ya, silakan. Ya, waktunya sudah menunjukkan di angka 16:49 ya. Waduh, kita masih punya waktu 10 menit lagi. Saking serunya obrolan kita sore hari ini sampai kita lupa ya. Saking asiknya. Ya baik, Miss Dwi, terima kasih telah mengingatkan kami. Dan ini saking asiknya mungkin nanti kita akan bahas di webinar kedua. Siap-siap saja apa yang kita bahas. Terima kasih kepada para narasumber. Terakhir mungkin kata-kata penutup saya mungkin persilakan Pak Usep dulu untuk sebagai closing statement dari Pak Usep. Silakan.
Oke, terima kasih Pak Sony. Bunda Bapak sekalian, alhamdulillah saya banyak belajar dari Bu Ayuna, dari Bunda Nina. Terima kasih dari semuanya teman-teman di sini. Yang terakhir, mungkin closing statement saya tentunya satu, tadi di awal menjadi prinsip bahwa anak kita harus sehat dan bahagia. Ya, itu yang saya selalu pegang gitu ya. Sehat dan bahagia. Tentunya cerdas ke sana, silakan insya Allah lah. Itu yang harus kita dorong terus, baik itu di sekolah, baik itu di rumah. Jangan sampai sekolah ini menjadi school is jail gitu Pak. Jadi sekolah memang tempat anak untuk menjadi sehat, tempat anak untuk berbahagia dan tentunya belajar. Itu yang harus kita bentuk di sekolah. Itu saja Pak. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Usep. Ya, sekarang saya Bunda Nina silakan closing statement untuk webinar Bincang Pendidikan pertama kali ini silakan. Ya, saya berpesan kepada semua ibu-ibu yang ada di mana saja, di belahan mana saja, berikan pendampingan kepada anak, berikan rasa nyaman, rasa aman untuk anak, agar anak tumbuh menjadi generasi penerus yang berkarakter. Itu saja dari Amin. Amin. Silakan Bu Ayu, closing statement untuk webinar Bincang Pendidikan kali ini. Nah, pada intinya sama ya, pendidikan itu adalah hak setiap individu, apakah itu dia anak-anak normal, apakah dia anak-anak berkebutuhan khusus, pendidikan adalah hak setiap anak. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama, baik kita yang bergerak di bidang sekolah, pendidikan, pemberdayaan anak, pemberdayaan perempuan, marilah kita bersama-sama membantu, marilah kita bersama-sama memberikan yang terbaik buat anak-anak supaya mereka bisa berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing dan pada akhirnya menjadikan Indonesia menjadi negara yang semakin kuat. Itu aja dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah. Akhirnya sudah semua closing time para tamu undang. Mudah-mudahan apa yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan menjadi amal bagi para narasumber. Atas ilmunya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita berlanjut ke bincang edukasi yang kedua bulan depan dengan tema yang berbeda. Silakan Miss Dwi untuk menutup acara ini. Saya Angka Sony pamit. Wabil topik wedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Angka sudah menjadi penghubung kita ya untuk diskusi kali ini, sangat luar biasa sekali, ilmunya juga sangat bermanfaat yang tentunya Bunda dan Yanda juga teman-teman yang hadir di webinar hari ini akan mendapatkan ilmu ya. Gimana sih cara untuk mendidik anak saat pandemi yang luar biasa ini? Saya bantu kasih sedikit kesimpulan ya dari perbincangan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan seperti kata Pak Usep tadi, anak-anak kita tentunya kita juga sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai orang tua di rumah juga harus happy. Karena kalau kitanya nggak happy, itu kayaknya akan sulit untuk menghadapi situasi pandemi saat ini ya. Dan semoga anak-anak kita tidak ada yang terputus dari dukungan sosial, juga dukungan proses pembelajaran anak-anak selama masa pandemi ini. Karena itu sangat penting sekali. Apalagi kayaknya kita akan daring selama 6 bulan ke depan. Jadi semoga diharapkan ya guru-guru, orang tua juga membantu proses pendidikan anak-anak kita saat ini. Jangan sampai terputus dari dukungan pembelajaran dan juga dukungan sosialnya. Karena seperti kata Bu Ayu, kalau setiap anak itu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, baik itu di rumah maupun di sekolah dan di mana aja gitu. Karena pendidikan itu sangat penting untuk anak-anak. Kalau begitu, terima kasih banyak untuk semua peserta yang hadir di hari ini. Saya yakin ilmunya sangat banyak dan biar ilmunya tetap nerap, kita akhiri dulu untuk webinar kali ini dengan doa. Kepada Mr. Farid, saya persilakan untuk membimbing kita untuk melaksanakan doa dulu. Kepada Mr. Farid, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman semuanya, untuk kelancaran dan untuk kesehatan, mudah-mudahan selama pandemi ini kita tetap bisa bekerja, berkegiatan dengan sehat, dengan normal, dengan lancar, dan dilindungi, disehatkan selalu,
baik itu kita sendiri, keluarga maupun orang-orang yang kita sayangi, khususnya negara kita. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Oleh karena itu, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa la yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya musarrif al-sarrif qulubana 'ala zinik wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi 'ala zinik wa husni ibadatik. Rabbi yasir lana wa la tu'asir 'alaina fi umurid dunya wal akhirah, khassah fi baladina Indonesia. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Mr. Farid. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menghadapi pandemi ini ya, dan semoga pandemi corona ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal kembali. Kalau begitu terima kasih banyak untuk seluruh peserta webinar hari ini, sangat luar biasa. Semoga kita dapat berjumpa lagi di webinar selanjutnya. Kalau begitu saya sebagai MC Dwi Ayu Wahyuni pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, pamit ya. Ya, dadah.